Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, materi kita pada pertemuan kelima ini adalah vektor pada ruang dimensi 2 atau pada R2. Tujuan pembelajaran yang akan kita harus pelajari itu yaitu tentang aritmatika vektor, norma suatu vektor, kemudian hasil kali titik, dan proyeksi. Nah, pokok bahasanya yaitu vektor pada ruang dimensi 2. Pertama, kita lihat dulu apa itu vektor. Vektor adalah suatu kuantitas yang memiliki besar dan arah. Jadi dua ya, dan memiliki besar dan arah. Berbeda kalau misalnya kita ingin melihat massa dari suatu benda, misalkan dia adalah 5 kg, dia hanya memiliki besar, tapi tidak memiliki arah. Sedangkan vektor itu memiliki dua, besar dan arah. Contoh dari vektor itu adalah vektor V. Di sini arah anak panah itu adalah arah vektor, sedangkan panjangnya adalah besar dari vektor. Ekor anak panah itu merupakan titik awal atau initial point dan ujung dari anak panah itu adalah titik akhir atau terminal point. Kita lihat aritmatika vektor ditinjau dari segi geometri. Yang pertama, penjumlahan vektor dengan dua cara ya. Yang pertama itu aturan segitiga, yang kedua dengan jajar genjang. Kita lihat dulu yang pertama, aturan segitiga. Bagaimana cara kita menjumlahkan dua buah vektor V dan W? Yaitu kita tempatkan titik awal dari vektor W pada titik akhir dari vektor V. Kemudian kita tarik garis dari titik awal vektor V sampai ke titik ujung vektor W. Nah, itulah vektor V tambah W. Ini dengan aturan segitiga. Kemudian bisa juga dengan aturan jajar genjang. Sebelumnya kita lihat kenapa bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini. Yaitu ketika kita tambahkan V tambah W, ini tadi adalah vektor hasil penjumlahannya. Kemudian kalau W tambah V, W tambah V berarti titik pangkal, titik awal dari V itu kita letakkan di titik akhir W. Nah, ini adalah W tambah V. Ternyata vektornya adalah sama, yaitu V tambah W sama dengan W tambah V. Ini adalah diagonal dari jajar kencang yang dibentuk oleh vektor V dan W. Dari sinilah kita dapat tentukan penjumlahan dengan aturan jajar kencang itu seperti itu, yaitu kita buat vektor yang sejajar dengan vektor V, kemudian kita buat lagi vektor yang sejajar dengan vektor W, kemudian kita hubungkan dari titik pangkal V dengan W sampai dengan ini ya, akhir dari atau diagonal dari jajar kencang tersebut. Yang kedua itu pengurangan vektor. Bagaimana cara kita mengurangkan dua vektor? Yaitu V kurang W itu sama dengan V ditambah min W. Bagaimana kita dapatkan min W? Min W itu adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor W, tapi arahnya kebalikan dari vektor W. Berarti langkah kita yang pertama adalah kita buat dulu vektor min W-nya. Kalau ini vektor W, berarti kebalikannya adalah ke arah kiri. Kemudian dengan cara jajar genjang ya, bisa kita buat berarti V tambah min W. Pertama kita buat dulu vektor yang sejajar dengan V, kemudian lagi kita buat vektor yang sejajar dengan min W. Kemudian kita hubungkan, yaitu diagonal dari jajar genjang yang terbentuk. Dapatlah hasilnya ini V tambah min W, atau sama juga dengan V kurang W. Yang ketiga itu perkalian skalar. Itu kalau V adalah vektor tak nol, maka hasil kali produk dari KV itu didefinisikan vektor yang panjangnya sebanyak mutlak K kali panjang V. Dan arahnya itu kalau K besar dari 0, arahnya sama dengan V. Sedangkan kalau K-nya itu kecil dari 0, arahnya adalah berlawanan dengan V. Ini contohnya. Yang pertama itu ada satu vektor V
kemudian vektor setengah V itu adalah vektor yang panjangnya setengah dari V, tapi arahnya sama dengan V. Kemudian ada vektor min V, yaitu vektor yang besarnya sama dengan V, tapi arahnya berlawanan dengan arah V. Nah, baru kita masuk pada vektor dalam sistem koordinat ruang dimensi 2. Sebelumnya kalian ingat enggak apa itu ruang dimensi 2? Ya, ruang yang dinyatakan dengan koordinat itu dalam bentuk dua garis, yaitu X dengan Y. X-nya ini boleh ditaruhnya di atas ini ya, boleh juga di bawah, sama saja. Nah, ada satu vektor V yang titik awalnya itu didempetkan dengan titik awal koordinat dan titik akhirnya ini adalah V1, V2. Di sini kita katakan vektor V ini dia memiliki komponen V1 dan V2 atau V sama dengan V1, V2. Di sini juga bisa kita lakukan penjumlahan dan pengurangan, tetapi dengan menggunakan komponen atau secara aljabar. Ingat ya, kalau tadi secara geometri, yang ini secara aljabar. Kalau ada V, ada vektor V dan W, yaitu V1, V2, kemudian W itu W1, W2. Misalkan K adalah sebaran skalar, maka KV itu adalah K dikali dengan komponen-komponen dari V, yaitu KV1, KV2. Begitu juga penjumlahan, berarti penjumlahan dari masing-masing komponen yang seletak. V tambah W itu adalah V1 tambah W1, V2 tambah W2. Hal yang sama berlaku untuk pengurangan. Nah, di sini ada contoh. Misalkan V itu adalah 3,-2, W-nya 2,-5. Pertama kita mau tentukan itu 3V. 3V berarti 3 dikali dengan komponen-komponen V. Berarti 3 kali 3, 3 kali min 2. Dapatnya adalah 9, min 6. Kemudian untuk V tambah W, berarti yang V1 tambah W1, V2 tambah W2. Kita peroleh 3 tambah 2, min 2 tambah min 5. Dapatnya adalah 5, min 7. Untuk V kurang W sama ya, berarti V1 kurang W1, V2 kurang W2, yaitu 3 dikurang 2, min 2 dikurang min 5. Kita peroleh hasilnya adalah 1,3. Ada beberapa sifat aritmatika vektor. Yang pertama kita lihat dulu untuk penjumlahan ya. Di sini ada bagian dari A sampai D. Yaitu kalau U, V, dan W itu adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 2. Kemudian K dan L itu adalah skalar, maka berlaku. Yang pertama itu dia penjumlahan, yaitu dia bersifat komutatif. Kita lihat U tambah V itu sama dengan V tambah U. Yang kedua, tanda penjumlahan dia juga bersifat asosiatif, yaitu U tambah V tambah W sama dengan U ditambah V tambah W. Yang ketiga yaitu dia memiliki elemen identitas 0, yaitu U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Siapa itu vektor 0? Vektor yang tidak memiliki besaran dan arahnya juga sebarang. Kalau kita gambarkan dia hanya berbentuk titik atau nokta. Nah, dari D ini dia bentuknya adalah terdapat inverse, yaitu U tambah min U sama dengan 0. A sampai D itu adalah penjumlahan, E sampai H itu adalah perkalian dengan skalar. Yang E itu dia berlaku asosiatif terhadap skalar, itu K dikali LU sama dengan KL dikali U. Kemudian juga berlaku distributif terhadap vektor, yaitu K dikali U tambah V sama dengan KU ditambah KV. Lanjut, dia juga bersifat distributif ya terhadap skalarnya, yaitu K tambah L dikali U sama dengan KU ditambah LU. Yang terakhir, terdapat
elemen identitas, yaitu 1 kali U sama dengan U. Siapa itu identitasnya? 1 itu adalah vektor satuan atau vektor yang panjangnya 1. Kita masuk pada norma. Siapa itu norma dari vektor U? Norma dari vektor U itu adalah panjang dari vektor U itu sendiri. Notasinya dapat dilihat ya. Cara kita menentukannya yaitu akar dari kuadrat komponen-komponen U tersebut. Berarti norma U itu adalah akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Misalkan di sini ada vektor V 4,-3, berarti norma dari V itu adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Atau akar dari V1-nya 4, berarti 4 kuadrat. V2-nya -3, berarti -3 kuadrat. Kita peroleh hasilnya 5. Selanjutnya itu jarak atau distance. Misalkan di sini ada 2 titik pada R2 atau ruang dimensi 2, kita mau menentukan jarak antara 2 titik tersebut. Caranya adalah kita dengan membuat vektor dari titik P1 ke titik kedua, kemudian kita hitung berapa panjang vektor tersebut. Itulah jarak antara 2 titik P1 dan P2. Misal di sini P1-nya itu S1, Y1, P2-nya itu adalah X2, Y2, maka jaraknya itu kita tentukan dulu. Vektor P1, P2 tentu dia adalah X2 kurang S1, Y2 kurang Y1. Untuk jaraknya berarti norma dari P1, P2, yaitu akar dari X2 kurang S1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi misalkan ada 2 titik, misalkan P1 itu 3,4, P2 5,7, jarak antara 2 titik ini adalah gimana? Berarti D-nya sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat, berarti 5 dikurang 3 kuadrat. Kemudian ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat, 7 kurang 4 kuadrat. Kita peroleh hasilnya adalah akar 13. Kemudian hasil kali titik. Hasil kali titik antara dua vektor itu didefinisikan seperti ini, yaitu U titik V itu adalah dia norma U dikali norma V dikali dengan cos theta. Jika U-nya tidak sama dengan 0 dan V-nya tidak sama 0. Tapi kalau salah satunya 0 atau kedua-duanya 0, maka U titik V itu adalah 0. Nah, kita juga bisa nyatakan hasil kali titik itu dalam bentuk komponen, yaitu U titik V itu adalah U1 dikali titik V1 tambah U2 dikali V2. Nah, kemudian sudut antar vektor. Ingat tadi ya, rumusnya U titik V itu sama dengan apa? Norma U dikali norma V dikali cos theta. Tentu cos theta-nya adalah U titik V per norma U dikali norma V. Kita lihat contoh soal. Misalkan ada dua vektor U itu adalah 2,3, kemudian V itu adalah 5,-7. Hasil kali titiknya berarti U1 V1 tambah U2 V2. Berarti U1-nya 2, V1-nya 5. 2 kali 5 ditambah U2-nya 3, kemudian V2-nya -7, berarti 3 dikali -7. 10 dikurang 21 dapatnya adalah -11. Untuk sudutnya, berarti tadi U titik V per norma U kali norma V. Untuk U titik V-nya sudah kita dapat, kemudian untuk norma U dan norma V-nya ini kita tentukan lagi. Nah, norma U-nya di sini adalah apa? Berarti akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Kita dapatkan apa? Akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 13. Kemudian norma V itu adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Itu 5 kuadrat tambah -7 kuadrat. Itu akar dari 74. Kita peroleh cos theta-nya ke ini itu U titik V per norma U kali norma V.
Ada beberapa sifat-sifat dari hasil kali titik ini, yaitu kalau U, V, dan W itu adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 2 atau 3 juga berlaku ya, dan K adalah skalar. Yang pertama dia bersifat komutatif, yaitu U dikali V sama dengan V kali U atau V titik U. Yang kedua dia bersifat distributif, itu U titik V tambah W sama dengan U titik V ditambah U titik W. Yang ketiga atau yang C, dia bersifat asosiatif jarak skalar, yaitu K dikali U titik V itu sama dengan KU titik V sama dengan U titik KV. Kemudian yang terakhir, V kali V itu besar dari 0 jika V-nya itu tidak sama dengan 0. Sedangkan V kali V itu dia akan 0 kalau V-nya adalah 0. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Yaitu ketika kita ingin menguraikan suatu vektor U menjadi dua. Yang pertama, kita yang sejajar dengan suatu vektor A tertentu. Yang kedua, yang tegak lurus terhadap A. Bagaimana cara kita menentukan proyeksi U terhadap A? Caranya seperti ini ya. Berarti kita tarik garis dari titik akhir U kepada vektor A secara tegak lurus. Nah, dari titik awal U tadi sampai ke yang kita dapatkan dari yang tegak lurus tadi, berarti itulah W1. Sedangkan W2 itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap A. Berarti kita peroleh W1 itu adalah proyeksi ortogonal U pada A, sedangkan W2 itu adalah komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Kalau kita lihat, U itu merupakan apa hubungannya dengan W1, W2? Perhatikan ya, ini kalau kita lihat secara aturan jajaran genjang ya, U ini merupakan penjumlahan dari W1 dengan W2. Nah, dari sinilah kita akan peroleh kalau komponen vektor U sepanjang A itu atau proyeksi ortogonal U terhadap A itu rumusnya seperti ini. U titik A per norma A kuadrat dikali dengan A. Sedangkan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A, tadi kan dia W2 ya. Kan tadi kita peroleh U itu sama dengan W1 tambah W2. Tentu W2 itu adalah U dikurang W1 atau U dikurang proyeksi U terhadap A, yaitu U dikurang U titik A per norma A kuadrat dikali dengan A. Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada vektor U-nya 1,2, sedangkan vektor A-nya itu adalah min 2,3. Kita ingin melihat bagaimana proyeksi ortogonal U terhadap A. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. U titik A per norma A kuadrat dikali A. U titik A-nya berarti U1 dikali A1, U2 dikali dengan A2. Itu 1 dikali min 2, 2 dikali 3. Dapatnya berapa? Oh maaf ya, 1 kali min 2 ditambah 2 kali 3 yaitu 4. Kemudian untuk norma A kuadrat itu akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, itu min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, berarti kalau dia kuadrat, tanda akarnya hilang ya. Jadi 4 tambah 9 sama dengan 13. Kita perolehlah proyeksi U terhadap A itu adalah 4 per 13 dikali vektor A. Vektor A-nya adalah berapa tadi? Min 2,3. Berarti 4 per 13 dikali min 2, min 8 per 13. Kemudian 4 per 13 dikali 3, 12 per 13. Kemudian yang kedua, kita mau tentukan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Berarti U dikurang yang tadi ya, yang proyeksi U terhadap A, yaitu U-nya tadi adalah 1,2 dikurang proyeksi U terhadap A-nya adalah berapa? Min 8 per 13, 12 per 13. Kita kurangkan
1 dikurang min 8 per 13, tentu dia hasilnya adalah 1 tambah 8 per 13, yaitu 21 per 13. Kemudian 2 dikurang 12 per 13, yaitu 2 kita jadikan sama-sama per 13 ya, yaitu 26 per 13, dikurang 12 per 13, dapatnya adalah 14 per 13. Nah, terakhir ini ada panjang komponen vektor U sepanjang A, yaitu berapa panjang dari proyeksi U terhadap A, yaitu ini, mutlak U titik A per norma A. Kalau soalnya seperti ini, tentukan panjang komponen vektor U sepanjang A dengan U-nya itu adalah 1, min 2, maka panjang itu adalah mutlak U titik A per norma A. U titik A-nya berapa? Berarti U1 kali A1, 1 kali min 4, ditambah min 2 dikali min 3, 6, yaitu dapatnya min 4 tambah 6, yaitu 2. Norma A, akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat itu min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Hasilnya adalah 5. Kita peroleh panjang proyeksi U terhadap A itu adalah mutlak U titik A 2 ya, karena dia positif. Norma A 5, itu 2 per 5. Oke, demikian. Silahkan dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.